Baru 2 hari pelaksanaan kampanye terbuka parpol, ketidaktertiban parpol dalam menaati peraturan kampanye tampak dalam berbagai hal. Bukan saja melanggar aturan kampanye yang tidak tertib juga tidak mengundang simpati masyarakat. Dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD jelas tertulis, alat peraga kampanye tidak boleh ditempatkan di tempat dan fasilitas umum, bahkan pepohonan sekalipun. Namun tetap saja, banyak sekali ditemukan berbagai atribut kampanye bertebaran di mana saja. Tak jarang, umbul-umbul dipasang di taman hijau jalan hingga mengganggu pemandangan. Kita juga masih dapat melihat jelas adanya anak-anak yang dibawa saat berkampanye. Belum lagi kegiatan kampanye yang mengganggu kepentingan umum seperti konvoi di jalanan atau memarkir kendaraan untuk kampanye di badan jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Dan yang tidak kalah adalah sampah yang ditimbulkan seusai kegiatan kampanye. Aturan ya seperti menggunakan bis yang tentunya itu mengganggu lalu lintas ya, kepentingan umum gitu. Saya pikir sih sekarang kan daripada menggunakan metode kampanye seperti itu, turun di jalan dengan konvoi-konvoi mengganggu kepentingan umum. Menurut saya kurang bagus ya, karena itu tuh udah ngambil hak dari fasilitas umum. Terutama kadang-kadang kan suka naruh poster-poster di tumbuhan ya, di pohon-pohon di jalan, itu tuh kurang baik. Menurut saya kampanye yang baik itu tuh lebih baik tuh menanam pohon. Nggak bagus. Kenapa tuh Pak De? Ya kotor aja, maunya bersih aja. Bersih. Kalau bersih kan enak jalan itu. Ya sangat mengganggu sih ya. Selain kotor juga mengganggu pernapasan juga. Iya. Gitu kan. Setelah kampanye itu ya tolong sampahnya dibersihin kembali. Itu kan biar jadi nggak mengganggu kenyamanan deh. Mungkin memang perihal kemacetan dan sampah tidak tertulis dalam peraturan pelaksanaan kampanye. Namun, bukankah tujuan parpol berkampanye adalah mengundang simpati masyarakat untuk memberikan dukungan ke parpol tertentu? Masih seperti inikah gaya kampanye yang diajarkan partai politik untuk masyarakat di Indonesia? Ya, kita akan membicarakan kampanye tertib rakyat simpatik bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Muhammad dan juga pengamat komunikasi politik Heri Budianto. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Saya ke Pak Muhammad dulu nih, masa kampanye terbuka udah dimulai nih, berarti masyarakat harus sudah siap dengan keramaian di jalan, kemudian atribut-atribut kampanye seperti itu. Kalau dari Bapak sendiri sudah ada catatan pelanggaran-pelanggaran seperti apa sejauh ini? Sebelum saya jawab, saya penting untuk mengingatkan kita semua, terutama peserta pemilu ya, sebagai pelaku utama bahwa kampanye itu substansinya adalah penyampaian program-program, visi misi, di mana mesti disampaikan dengan simpatik. Saya senang sekali dengan judul kita ya, kampanye simpatik. Kenapa? Karena kampanye itu adalah sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Kalau disampaikan dengan cara-cara simpatik, pesan itu akan nyampe. Nah, ini ada ahli komunikasi. Kalaulah pesan itu bagus, tapi dengan cara-cara komunikasi yang tidak bagus, maka efeknya tidak bagus. Jadi saya kira penting merugikan sendiri. Itu menjadi kontraproduktif lah untuk penyampaian pesan-pesan politik kepada masyarakat. Kalau sejauh ini pelanggaran-pelanggaran apa Pak yang sudah dicatat? Kalau terkait pelanggaran, update kami sampai dengan pukul 18.00 ya kemarin, karena ini hari kedua adalah baru masuk laporan itu secara real time. Kita menemukan semua partai itu melakukan pelanggaran. Dan ada satu pelanggarannya yang dilakukan secara berjamaah, yaitu pelibatan anak-anak. Jadi ini tentu masing-masing punya argumentasi bahwa bukan kami yang melibatkan, dia secara sukarela dibawa oleh orang tuanya, tapi Bawaslu tidak boleh berhenti atas pengakuan itu. Kita melakukan peraturannya seperti apa sih Pak yang mengenai anak-anak ini? Ya jelas nggak bisa. Itu ada sangat eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang 8 dan Peraturan KPU nomor 15 bahwa warga negara yang belum memiliki hak pilih itu tidak bisa dilibatkan, khususnya anak-anak gitu. Kata-kata dilibatkan itu apa Pak? Apakah dia diajak itu sudah termasuk dilibatkan atau dia harus misalkan dipakaikan atribut anak-anak tersebut, disuruh ikut kampanye? Baik dilibatkan secara pasif maupun aktif. Kalau pasif itu ya dia alasannya ikut dengan ibunya atau orang tuanya atau ayahnya gitu kan.
Tapi kalau aktif itu ada kesan sampai memberikan alat peraga sesuai ukuran anak-anak, itu kan berarti pelibatan secara aktif. Tentu sanksinya juga akan kita lihat sejauh mana derajat pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Ada Pak kampanye-kampanye misalkan yang ada hiburan ya, misalkan dangdut begitu, terus saweran-saweran begitu. Nah ini kalau untuk bentuk kampanye sendiri, apa hiburannya itu ada peraturannya enggak Pak? Enggak, itu enggak, bukan pelanggaran sepanjang dilakukan dikelola dengan tertib. Ya, tapi kalau kemudian hiburan itu berdampak terganggunya ketertiban umum, ya itu jadi pelanggaran. Karena salah satu pasal dalam larang kampanye itu adalah menjaga ketertiban umum, ya. Ketertiban dalam pengertian ya suasana kampanye, peserta kampanye, ya, termasuk arak-arakan atau kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan dalam proses kampanye itu. Oke, baik, kita akan melanjutkan perbincangan ini setelah jeda berikut. Ya, Anda masih bersama Dialog Jurnal Siang. Pemirsa, saya ke Pak Heri nih. Kalau kita bicara mengenai kampanye, kan sekarang banyak yang suka tempel-tempel atribut kampanye seperti itu. Menurut Anda ini komunikasi yang kampanye yang efektif nggak sih? Apakah orang masih peduli dengan hal-hal seperti itu? Ya, kalau kita lihat bicara tentang kampanye itu kan kita bisa lihat dari dua perspektif. Bicara dari sudut pandang partai politiknya, ya perspektif partai politik, lalu kemudian dari sisi masyarakat, dari sisi pemilih, ya. Nah, kalau dari partai politik, kita bicara kampanye, ada banyak media-media kampanye. Jadi, tadi dikatakan misalnya bisa melalui media-media luar ruang, seperti baleho, poster, dan lain sebagainya, atau melalui media-media mainstream, media massa, atau bahkan kampanye terbuka yang face to face, ya, di dalam satu ruangan terbuka, dan lain sebagainya. Kalau tadi ditanyakan Mbak Awis misalnya, apakah efektif media-media luar ruang, ya, kemarin kami melakukan survei, ya, penelitian dari Political Communication Institute, itu mencapai 40% ternyata iklan-iklan media luar ruang itu tidak efektif bagi caleg. Tidak efektif dalam artian sebagai media kampanye. Dalam survei itu kami mendapatkan bahwa ternyata publik itu hanya ingat wajah, gambar, tapi tidak tahu nama. Padahal di dalam pilih suara nanti kan yang dicoblos itu adalah nama, ya, tidak dengan gambar. Nah, ini mestinya disadari. Nah, justru kita lihat media luar ruang itu merusak, ya, merusak, ya, kalau dipaku di pohon itu merusak tanaman, lalu kemudian itu tidak memperindah kota dan lain sebagainya. Nah, ini juga menurut saya Bawaslu dalam hal ini Pak Muhammad dan teman-teman juga harus ini, ya, jeli juga saya kira melihat model-model kampanye seperti ini, ya, terkait dengan bagaimana mereka menggunakan media-media luar ruang. Berbeda dengan media-media mainstream, misalnya radio, televisi, dan media-media sosial yang lain, saya kira. Nah, kemudian kalau media di terbuka, ya, misalnya sekarang kita ini kan masa mulai kemarin tanggal 15, ya, 15 sampai nanti 5 April itu adalah panggung terbuka atau kampanye yang lebih kita kenal dengan pengerahan massa. Nah, ini justru saya melihat ingin mempertanyakan kembali kepada partai politik, apakah dengan model kampanye di lapangan terbuka tersebut bisa efektif menyampaikan pesan-pesan politik, visi, misi, program mereka. Khawatirnya saya tidak, ya. Karena apa? Bentuk-bentuk komunikasi publik seperti itu sangat mengandalkan si komunikator politik. Artinya juru kampanyenya itu harus bisa menguasai dan harus bisa mengendalikan ribuan orang yang hadir di dalam satu lokasi. Nah, kenapa itu tidak menjadi efektif? Karena apa? Tadi sudah disampaikan juga, misalnya justru itu berbalik arah adanya hiburan-hiburan dangdut dan lain sebagainya. Jadi kan itu sudah berputar arah dari yang tujuan kampanye tadi menyampaikan fungsinya program. malah sudah berbeda lagi. Jadi hiburan. Maka penilaian saya, kampanye-kampanye seperti itu tidak lebih dari show of force saja, ya. Partai politik ingin menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa kami adalah partai besar, kami mampu mengumpulkan massa sekian banyak orang dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian menimbulkan banyak persoalan menurut saya kalau dari sisi partai politik, ya. Kalau dari sisi masyarakat, nah misalnya satu titik misalnya dilakukan kampanye terbuka satu partai. Ketika itu terjadi tidak bisa dihindari, ya, itu ada arak-arakan menuju lokasi itu. Katakan misalnya di Gelora Bung Karno. Maka beberapa simpatisan yang bergerak ke sana akan melakukan arak-arakan. Padahal arakan itu kan nggak boleh, Pak Muhammad, ya, di dalam peraturan kampanyenya. Nah, inilah menurut saya pada akhirnya masyarakat-masyarakat yang bukan merupakan simpatisan dari partai yang sedang kampanye terbuka akan terganggu. Nah, jadi di mana lagi simpatinya, gitu, ya. Nah, ini menurut saya harus betul-betul lah semua pihak, termasuk kalau penggunaan jalan raya, saya kira itu domainnya teman-teman kepolisian, dan itu juga menurut saya
saya jangan sampai mengganggu masyarakat luas yang sebenarnya juga mempunyai hak menggunakan fasilitas-fasilitas umum seperti itu. Nah, Pak Muhammad, ini kalau bicara mengenai penertiban, misalkan tadi kayak di ruang terbuka begitu ya, ada alat-alat atribut kampanye seperti itu, ini penertibannya sejauh ini seperti apa? Karena sempat ada berita juga bahwa Satpol PP itu kan tidak berani menurunkan kalau belum disuruh sama Bawaslu gitu. Koordinasinya seperti apa? Saya kira ini pertanyaan penting ya untuk diketahui publik bahwa sebenarnya tugas penertiban itu bukan tugas Panwas ya. Panwas hanya melakukan pengawasan dan kalau menemukan alat peraga kampanye yang melanggar itu memberikan rekomendasi kepada KPU dan pemerintah daerah. Tapi yang paling ideal untuk pendidikan politik, penertiban itu dilakukan oleh yang masang sendiri. Harusnya seperti itu. Ada kesadaran dari peserta pemilu ya, dari caleg sendiri. Saya pernah membaca sebuah media ya, dan saya kira mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi bagi caleg yang lain. Caleg yang memasang alat peraganya di tempat yang keliru itu kemudian mendapat rekomendasi untuk ditertibkan, lalu dia menurunkan sendiri. Nah, itu saya kira contoh yang sangat baik, itu patuh kepada aturan. Jadi ini tanggung jawab bersama ya, walaupun itu penyelenggara diberikan kewenangan, tapi kemudian jangan semua tanggung jawab itu menjadi beban penyelenggara. Mesti ada kesadaran kolektif dari masyarakat. Begitu juga dengan kalau yang lalu lintas seperti apa Pak? Ini pasti kan ada koordinasi ya dengan kepolisian, kemudian dengan Pemprov DKI mungkin kalau untuk Jakarta sendiri di daerah begitu. Itu menjadi wajib dalam PKPU ketika menetapkan jadwal, titik dan zonasi kampanye, pihak kepolisian itu dilibatkan dalam rangka mengetahui jalur-jalur yang akan dilewati. Setiap peserta pemilu ketika mendaftarkan orang-orang yang akan terlibat dalam kampanye itu juga mesti menjelaskan berapa jumlah kekuatannya, berapa jumlah unit mobil dan seterusnya, biar mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian. Ketika ini sudah mengganggu ketertiban umum, misalkan bus-bus yang parkir sembarangan seperti itu, ini jatuhnya ke tanggung jawab siapa, Bawaslu atau kepolisian? Atau kami melakukan koordinasi ya. Kalau misalnya pihak kepolisian melihat itu sebagai potensi mengganggu ketertiban umum, ya tanpa diminta dia bisa menertibkan, mengarahkan misalnya peserta pemilu untuk melalui jalur-jalur yang telah ditentukan dengan cara-cara yang santun, yang simpati kan seperti itu, tanpa harus menunggu rekomendasi Panwas, karena itu sudah menjadi domain kepolisian khususnya untuk lalu lintas seperti itu. Kalau untuk masyarakat sendiri, kalau menemukan hal seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan menanggapinya? Apakah kita bisa melaporkannya kepada siapa? Kalau untuk pelaporan secara resmi, kita punya Panwas di seluruh tingkatan ya. Kita sudah punya Bawaslu di pusat, provinsi, kabupaten kota hingga tingkat desa. Ya, kita berharap sih ada komitmen bersama ya, dari pertama peserta pemilu dan masyarakat untuk melaporkan kalau ada dugaan-dugaan atau potensi pelanggaran. Oke, Pak Heri, ini kalau kita bicara mengenai mengganggu ketertiban umum, ini mengurangi simpati atau sebetulnya kalau masyarakat perkotaan ya, misalkan di Jakarta itu sudah cuek aja, nggak ngaruh sama sekali gitu? Iya, karena kan terus terang aja ya, sebenarnya perhelatan politik ini bagi kalangan-kalangan tertentu mereka antipati gitu ya. Tapi harapan kita besok tanggal 9 April tidak ada yang golput lah ya, saya kira itu kan harus kita dorong terus. Tapi menurut saya partai politik harus membangun simpati memang ya, membangun simpati di masa kampanye, harus menunjukkan pendidikan politik tadi, saya setuju ya. Nah, dengan cara apa? Mestinya ketika pengerahan di satu tempat, di satu lokasi kampanye terbuka, itu partai politik bertanggung jawab. Tidak kemudian 100% diserahkan kepada pihak kepolisian. Baik, Contoh, Pak Heri, kita tahan dulu jawabannya, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut. Nah, kalau untuk mengajak anak-anak jangan sampai ya, karena kan mereka juga mengganggu sekolah dan keamanan mereka di jalan. Bagaimana kalau mereka terjadi kecelakaan terhadap anak-anak. Terus kalau menggunakan fasilitas umum juga sebaiknya dihindari, karena itu kan akan merepotkan publik juga, dan harusnya publik juga semakin pintar bahwa partai mana yang akhirnya merepotkan masyarakat juga. Baru pemilunya baru kampanyenya saja sudah merepotkan gitu. Apalagi nanti setelah mereka jadi wakil rakyat gitu. Ya, kampanye di Indonesia ini menurut saya itu aneh ya. Biasanya orang hanya musim kampanye, pamflet di mana-mana, terus segala macam spanduk yang rusak. Setelah pemilu mereka doesn't care, nggak peduli sama fasilitas umum yang dibuat negara. Kalau yang sekarang saya lihat kan tiba-tiba ada pamflet tanpa seizin RT masuk, bendera sana, bendera sini, tidak ada izin ke wilayah kita gitu.
Ya seharusnya yang lebih cerdas lah ya sekarang, misalnya bagaimana di media seperti itu, visi misinya seperti apa gitu. Lebih baik seperti itu, kan masyarakat sekarang juga sudah cerdas, media sudah di mana-mana gitu. Pasang pamflet mereka sendiri ya, entah presiden siapapun, jadi itu teratur, nggak ngerusak, jadi orang lihat. Apalagi yang di jalanan yang naik motor nggak pakai helm, pakai benderanya atau gambarnya kampanye sendiri, itu kan yang merugikan gitu, merugikan mereka sendiri. Kalau ketabrak, kalau apa, itu menurut saya itu ngerusak dan memberi contoh yang nggak bagus. Dengan fasilitas umum tidak apa-apa, tetapi paling tidak izin dulu masuk ke wilayah-wilayah itu, izin ke RT atau RW. Warga itu suka berpikiran, oh ini ada lambang kampanye masuk, mungkin RT-nya sangkan yang dapat terima kompensasi, padahal itu belum tentu. Jadi nanti yang kena imbasnya itu RT atau RW. Ya, kita lanjutkan dialog ini. Pak Heri dan Pak Muhammad, ini tadi Vox Pop ini dari masyarakat. Sebetulnya mereka sebenarnya nggak simpatik ya, Pak Heri ya. Anda bisa melanjutkan lagi seperti apa kampanye yang menarik simpatik? Semakin hari semakin masyarakat kita semakin cerdas, semakin kritis ya, melihat bagaimana tingkah pola caleg dan partai politik, saya kira. Nah, ini bentuk-bentuk kritik ya. Artinya apa? Sebenarnya harapan daripada masyarakat itu lebih pada caleg, pada partai politik, bukan hanya bentuk-bentuk atau media kampanyenya kan sebenarnya. Kalau kita tanyakan hal-hal yang lain sebenarnya mereka harapannya lebih gitu. Nah, baru kampanye aja mereka sudah mengkritisi hal-hal yang tidak baik. Dan ini baru hari kedua ya? Baru hari kedua seperti itu. Nah, kita bisa lihat ya, misalnya di seputaran kita itu bukan hanya pohon, tiang-tiang listrik, tiang-tiang macam-macam itu ditempel warna-warni ya. Tidak ada warna yang tidak ada di situ. Hampir semua partai politik saya kira. Nah, kalau kita bicara tentang kampanye di lapangan terbuka, tadi saya ingin melanjutkan begini misalnya.